Takkan pernah menyerah, kami adalah Garuda. Memang harus diakui, progres timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Terbaru, ranking FIFA kita naik jadi 134 dan kini berpeluang besar masuk ke 120-an. Andai bisa mengalahkan Irak dan Filipina di Juni mendatang. Sementara itu, keberhasilan ini tak lepas juga dari dukungan luar biasa, mulai dari masyarakat hingga semua elemen PSSI dalam menunjang Sintayong. Terutama soal pemain keturunan yang sejauh ini kualitasnya terbukti mampu mengangkat level permainan tim Garuda. Apalagi jelang laga Indonesia versus Irak dan Filipina dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. PSSI sudah mempersiapkan 3 pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Dan melihat hal tersebut, jelas membuat nama Indonesia kini benar-benar menjadi perhatian di negara-negara lain. Dan untuk itu, inilah deretan negara kuat Asia yang terus memantau perkembangan timnas Indonesia yang diyakini nggak lama lagi bakal bisa setara dan berbicara banyak di level Asia. Potensi Indonesia untuk menjadi ancaman nyata dalam sepak bola Asia bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Ini bukanlah hanya gembar-gembor belaka yang dilakukan oleh PSSI. Organisasi ini telah melakukan upaya konkret untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia yang sebelumnya cenderung mengandalkan pemain dari liga domestik dengan hasil yang stagnan. Upaya PSSI ini melibatkan pencarian pemain keturunan yang dianggap memiliki kualitas yang bisa meningkatkan daya saing timnas di kancah internasional. Dan hasilnya pun cukup memuaskan, di mana dengan banyaknya pemain keturunan berkualitas, membuat timnas Indonesia kini mulai mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Dan hal itu bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, terutama saat Indonesia tampil gemilang di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 di Qatar. Tak hanya itu saja, dengan banyaknya pemain keturunan, permainan timnas Indonesia kini lebih terstruktur. Dan hal itu bisa kita lihat saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 pertemuan di kandang dan tandang babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, meskipun timnas Indonesia sudah dihuni oleh banyak pemain diaspora, masih ada beberapa sektor yang perlu diperkuat. Sejauh ini, ada beberapa nama baru yang sedang dalam proses naturalisasi atau masih dalam tahap perundingan yang intens. Mereka antara lain adalah Kelvin Verdonk, James Raven, Kevin Dix, Max Hilgers, Jairo, dan Ole Romani. Sementara Martin Paes sudah siap untuk dimainkan dan menjalani laga debut bersama timnas Indonesia saat bertemu dengan timnas Irak di GBK bulan Juni mendatang. Kehadiran mereka akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi Indonesia, terutama jika tim mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka peluang untuk menarik pemain keturunan lain yang memiliki kualitas juga akan semakin terbuka. Tidak perlu merasa sedih atau minder jika kita dianggap sebagai pilihan kedua, karena pada akhirnya saat ini timnas Belanda memang lebih menarik dan memiliki pamor yang lebih tinggi. Namun kita harus percaya bahwa Indonesia juga akan menjadi kekuatan yang tak kalah di masa depan. Semuanya hanya masalah waktu, asalkan kita tetap konsisten dalam upaya mengembangkan dan pembinaan sepak bola nasional. Sementara itu, dengan melihat progres pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, membuat negara-negara besar di Asia mulai waspada. Mereka menyadari bahwa dalam beberapa waktu dekat, timnas Indonesia yang diisi oleh banyak pemain Eropa bisa menjadi kekuatan yang setara di Asia. Seperti media Cina Newspaper 163, mereka mengungkapkan bahwa Indonesia telah melonjak dan berkembang seperti roket.